Halo sobat, bertemu lagi dengan kita di channel Rumah Film. Kali ini kita akan mereview film Monster Hunter. Film ini merupakan adaptasi dari game terlaris milik Capcom dengan judul yang sama. Monster Hunter memiliki genre action, adventure, dan fantasi yang menceritakan tentang sekelompok tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Artemis dan tengah dalam misi mencari sekelompok tentara yang hilang secara misterius di gurun. Tapi mereka malah terjebak dan masuk ke dunia baru, di mana banyak monster mengerikan. Sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, seperti biasa ya sobat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita saksikan cerita selengkapnya. Cekidot. Berawal dari sekumpulan pemburu yang berlayar di padang pasir. Awalnya semua berjalan dengan baik. Salah satu kru kapal melihat dari kejauhan, tampak sebuah menara aneh, yang mirip dengan gambar di buku kuno milik sang kapten. Beberapa saat kemudian, monster Diablos datang dan menyerang kapal. Semua awak kapal berhamburan pontang-panting. Sang kapten segera meraih kemudi kapal dan berhasil mengendalikan keadaan. Mereka pun akhirnya berhasil lolos dari serangan monster Diablos. Walaupun salah satu dari anggota mereka, yaitu Hunter, terjatuh dari kapal dan tertinggal sendirian. Di sini berikutnya kita diperlihatkan rombongan pasukan Amerika yang dipimpin oleh Kapten Artemis sedang berpatroli. Mereka berhenti sejenak karena menerima laporan dari tim Bravo yang meminta bantuan. Saat dalam pencarian, mereka menjumpai batu-batu markah kuno. Di tengah jalan mereka berhenti karena jejak kendaraan tim Bravo menghilang. Aneh kan sobat? Padahal tim Bravo mengendarai kendaraan berat, tapi jejak mereka menghilang begitu saja. Tak berselang lama, ada awan hitam muncul, yang menandai akan muncul badai besar. Ini sesuai dengan laporan tim Bravo, karena sebelum dinyatakan hilang, mereka melaporkan bertemu dengan badai besar. Badai dengan cepat mendekati. Pasukan Kapten Artemis mencoba menjauh, tapi mereka tetap terkejar dan masuk ke dalam badai. Ternyata badai dan batu-batu markah kuno itu adalah portal jalan masuk ke dunia baru. Di dunia baru, mereka menemukan kendaraan yang dipakai oleh tim Bravo dengan keadaan telah hancur, dan mereka tidak menemukan seorang pun pasukan dari tim Bravo yang masih hidup. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Mereka berhenti sejenak karena menjumpai kerangka raksasa. Dari kejauhan, Hunter berusaha memberitahu mereka agar segera pergi dari sana, karena di sana adalah tempat berbahaya, dan monster Diablos bisa menyerang mereka sewaktu-waktu. Tak berselang lama, monster Diablos muncul dari dalam tanah, dan segera mendekat ke pasukan Kapten Artemis. Mereka berusaha melawan dengan menembaki monster Diablos, tapi usaha mereka sia-sia, karena monster Diablos tidak mempan dengan senjata yang mereka gunakan. Monster Diablos langsung menyerang mereka. Beberapa pasukan Kapten Artemis tewas akibat serangan itu. Mereka pun lalu berlari mencari perlindungan di dalam gua. Karena tidak bisa masuk ke gua, monster Diablos pun akhirnya pergi dan kembali ke gurun pasir. Saat berlindung dalam gua, tiba-tiba Kapten Artemis dari belakang diserang oleh monster Nersila. Pasukan Kapten Artemis berusaha menolong, tapi karena jumlah monster Nersila yang sangat banyak dan terus berdatangan, mereka pun pergi meninggalkan Kapten Artemis dalam keadaan tak sadarkan diri. Pasukan Kapten Artemis berusaha menyelamatkan diri dari kejaran monster Nersila, tapi satu persatu pasukan tertangkap oleh monster Nersila. Kapten Artemis dan pasukannya dibawa ke dalam sarang monster Nersila dan dimasukkan ke dalam kepompong. Kapten Artemis ternyata masih hidup. Dia pun berusaha keluar dari kepompong. Dia melihat semua pasukannya tewas dan menjadi kepompong. Kapten Artemis mengambil sisa-sisa peralatannya. Tak berselang lama, dia ketahuan oleh monster Nersila. Di sini Kapten Artemis menyadari ternyata monster Nersila takut terhadap api. Dan dengan menggunakan sisa-sisa peralatannya, dia membakar dan meledakkan sarang monster Nersila. Hingga akhirnya dia berhasil keluar dari sarang monster Nersila. Saat di luar, karena kondisi siang hari, monster Nersila tidak berani keluar mengejar Kapten Artemis, karena mereka juga takut terhadap sinar matahari. Selanjutnya, Kapten Artemis berjalan mengelilingi bukit. Dia sedang mencari cara agar ia bisa keluar dari tempat itu.
Setelah berkeliling, akhirnya Kapten Artemis menemukan tempat yang terdapat banyak bangkai-bangkai kapal. Dan Artemis berusaha mencari air karena dia sangat kehausan, tetapi dia malah bertemu Hunter dan terjadilah pertarungan yang tak seimbang antara mereka karena kondisi Kapten Artemis sedang terluka, hingga akhirnya Kapten Artemis terkapar dan tak sadarkan diri. Hunter lalu mengikat dan membawa Kapten Artemis ke tempat persembunyiannya. Keesokan hari, saat Hunter keluar, Kapten Artemis berhasil melepaskan ikatannya. Dan begitu Hunter kembali, terjadi pertarungan lagi antara mereka. Kali ini Hunter tidak bisa mengalahkan Kapten Artemis, karena walaupun seorang wanita, Kapten Artemis merupakan kapten dari pasukan khusus Amerika. Pertarungan berlangsung seimbang, hingga akhirnya Hunter terperosok ke dalam lubang sarang monster Nerscylla. Kapten Artemis segera menolong Hunter untuk keluar dari sarang itu, dan setelah selamat, mereka akhirnya bersahabat. Hunter lalu memberikan senjata kepada Kapten Artemis dan mengajarkan cara menggunakannya agar bisa mengeluarkan kekuatan maksimal dari senjata itu. Selanjutnya, mereka bekerja sama agar bisa keluar dari tempat itu, dan untuk bisa keluar mereka harus mengalahkan monster Diablos. Hunter lalu menjelaskan, untuk bisa mengalahkan Diablos, mereka membutuhkan racun dari Nerscylla. Mereka akhirnya mengatur siasat untuk membunuh dan mengambil racun Nerscylla. Kapten Artemis menjadi umpan agar Nerscylla mengejarnya dan masuk ke dalam perangkap mereka. Selanjutnya, Hunter yang mengeksekusi dan menebas kepala Nerscylla dengan pedangnya, lalu mereka mengambil racunnya. Setelah mendapatkan racun Nerscylla, mereka menyiapkan diri untuk menghadapi Diablos. Saat yang dinanti telah tiba, mereka siap untuk melawan Diablos. Burung dilempar ke padang pasir untuk memancing Diablos muncul. Selanjutnya, Kapten Artemis dan Hunter berpencar. Diablos mengejar Hunter. Saat berlari, Hunter menjatuhkan barang kesayangannya. Dia lalu berbalik untuk mengambil, tapi Diablos langsung menyerang Hunter. Hunter bangkit dan langsung membidikkan anak panah yang telah dilumuri racun Nerscylla. Tembakan Hunter tepat mengenai mata Diablos, dan Diablos langsung balik menyerang Hunter. Tapi Hunter berhasil menghindari serangan itu. Kapten Artemis mencoba mengalihkan perhatian Diablos dengan menembakinya. Diablos berbalik, dan saat melihat Kapten Artemis, ternyata racun dari panah Hunter bekerja, dan Diablos tidak bisa melihat dengan jelas. Kapten Artemis selanjutnya mengambil senjata bom roket dan langsung menembakkan ke Diablos. Tapi serangan itu tak berarti apa-apa bagi Diablos. Diablos marah dan langsung menyerang Kapten Artemis yang bersembunyi dalam mobil. Saat Diablos tengah fokus untuk menyerang Kapten Artemis, Hunter langsung menaiki Diablos dan tepat di kepala Diablos. Hunter menancapkan pedangnya, tapi belum sempat tertancap semua, Diablos langsung menghempaskan Hunter hingga terlempar dan langsung tak sadarkan diri. Selanjutnya, Kapten Artemis langsung menaiki Diablos dan langsung menancapkan pedang Hunter hingga akhirnya Diablos tumbang. Kapten Artemis lalu menolong Hunter yang tengah terluka dan tak sadarkan diri. Setelah tersadar, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Mereka tiba di tepi danau dan mereka berhenti sejenak untuk makan dan minum. Di malam hari, saat mereka beristirahat, naga Rathalos datang dan menyerang tempat itu, hingga banyak hewan-hewan purba ketakutan dan berlarian ke arah Kapten Artemis dan Hunter. Di saat itu, seorang pria tua datang dan menolong Kapten Artemis. Ternyata pria itu adalah kapten dari Hunter, dan mereka datang untuk menolong Kapten Artemis dan Hunter. Selanjutnya mereka dibawa ke kapal kelompok Hunter. Di sini kapten dari kelompok Hunter meminta bantuan kepada Kapten Artemis untuk menghadapi naga Rathalos, karena mereka ingin menyelidiki tentang menara langit. Tapi untuk mendekat ke menara langit, mereka harus menghadapi naga Rathalos. Keesokan hari, mereka berangkat menuju menara langit. Sesampainya di menara langit, mereka bertemu dengan naga Rathalos, dan Rathalos pun langsung menyemburkan api ke arah mereka. Banyak dari kelompok Hunter tewas terpanggang semburan api Rathalos. Mereka selanjutnya bekerja sama untuk menghadapi Rathalos. Di saat Kapten Artemis berhasil melukai Rathalos, Rathalos balik menyerang Kapten Artemis dengan semburan apinya, hingga membuat Kapten Artemis terlempar. Di saat yang bersamaan, portal ke dunia luar terbuka.
Kapten Artemis terlempar dan masuk ke portal itu. Setibanya di dunia luar, nampak helikopter mendekat dan keluar sekelompok pasukan Amerika. Mereka langsung menolong dan membawa Kapten Artemis ke dalam helikopter. Pertempuran belum berakhir. Naga Rathalos ternyata mengikuti Kapten Artemis masuk ke dalam portal dan muncul ke dunia luar. Helikopter yang membawa Kapten Artemis langsung dihancurkan oleh Rathalos. Pasukan Amerika berusaha melawan Rathalos dengan menembaki Rathalos, tapi Rathalos malah menghancurkan mereka dengan sekejap. Saat Kapten Artemis tersadar, dia langsung bersiap untuk melawan Rathalos. Dia langsung mengambil bom peledak dan menembakkan ke mulut Rathalos saat Rathalos mau menyemburkan api. Boom! Akhirnya tubuh Rathalos meledak dan langsung tumbang. Kapten Artemis beranggapan dia sudah mengalahkan Rathalos, tapi beberapa saat kemudian Rathalos bangkit lagi dan langsung mau menyerang Kapten Artemis. Di saat itu Hunter datang dan langsung menyerang Rathalos dengan panah peledaknya, hingga akhirnya Rathalos benar-benar tumbang. Ternyata Hunter dan kelompoknya juga mengikuti ke dunia luar guna menghabisi Rathalos. Akhirnya naga Rathalos bisa dikalahkan juga ya sobat. Demikian ya sobat Rumah Film tentang review film Monster Hunter, dan sampai jumpa di lain waktu dengan review film-film yang menarik tentunya. Terima kasih, bye-bye.